Mainkanlah gitarmu, kawanku, nyanyikanlah lagumu. Sambil goyang badanmu, kawanku, lupakanlah sedihmu. Kalau kau punya masalah, jangan sampai kau lemah. Pagi dan sore, yuk hore hore, tinggikan Tuhan di sini. Pagi dan sore, yuk hore hore, nyanyi menari. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi Jemaat Philadelphia. Mari kita siapkan hati kita untuk datang di hari Sabat, untuk menyembah Dia, untuk mempersiapkan hati kita lebih dengan ucapan syukur kita. Mari kita akan datang menyembah Tuhan kita. Siapapun kita, dimanapun kita, mari saatnya kita benar-benar menyembah Tuhan. Nyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dia sungguh teramat baik. Mari datang sujud menyembah Dia, sebab Dia Allah yang Maha Kudus. Mari kita akan datang sujud menyembah Dia. Mari angkat suara kita bersama-sama. Kita akan datang kepada Tuhan kita. Bapakku datang. Terima kasih Tuhan, Kau baik buat kami. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lelah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Bapakku datang menyembahmu, menyembahmu di sini. Oh, ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak
bersyukur padamu, kami menyembahmu, Yesus Tuhan. Haleluya. Kami datang menyembahmu Tuhan, kami bersujud di hadapanmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Yesus yang mulia, ku sanjung Kau Tuhan, ku tinggikan namamu, sebab Kau Allah yang besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami menyerahkan ibadah online hari Minggu ini ke dalam tangan kuasa-Mu 27 Juni 2021. Kebaikan-Mu mengalir apapun keadaan kami. Kami mau naikkan syukur kami. Kami mau siapkan hati kami untuk ikut ibadah online. Apapun keadaan kami, keberadaan kami, Tuhan akan memimpin ibadah online kami dengan segala keterbatasan kami. Kami hanya mau siap menyembah Engkau. Berkati seluruh jemaat Philadelphia yang hari ini datang dalam ibadah online. Tuhan berkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari hari ini kita bersukacita selalu Bapak Ibu. Hati yang gembira adalah obat yang maju. Dia jalan kebenaran dan hidup. Ada kesembuhan, ada mujizat. Di sanalah kita percaya kepada Dia. Mari bersorak-sorai. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi mari katakan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Sekali lagi. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari bergerak sama-sama. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, mari kita bergerak sama-sama. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Sekali lagi. Glory haleluya. Sekali lagi. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada kesembuhan total. Di dalam namanya lagi. Di dalam namanya ada kesembuhan total. Glory haleluya. Yes.
keselamatan kekal di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Yes, di dalam namanya ada keselamatan, ada kesembuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Mari kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarkan kita menjadi tanah-tanah yang subur. Dia Allah yang memampukan hidup kita. Dia yang Allah yang selalu peduli hidup kita. Dia sumber kekuatan hidup kita. Terima kasih Tuhan. Baik buat kami saat ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami percaya kuasa-Mu, kami percaya mujizat-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau jamah setiap jemaat Philadelphia yang sakit disembuhkan, yang terbeban berat Tuhan berkati. Engkau pulihkan ekonomi anak-anakku yang sakit, Kau berikan
kekuatan, damai sejahtera mengalir Tuhan. Haleluya. Engkau tak pernah meninggalkan kami, Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kuatkan anak-anak-Mu Tuhan. Kekuatan mengalir buat mereka. Roh damai sejahtera mengalir buat mereka Tuhan. Roh kesabaran mengalir buat mereka. La 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 la. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami siapkan hati kami. Kami siapkan firman Tuhan. Biarlah Engkau menguatkan setiap hati anak-anak-Mu. Biarlah kami menjadi tanah-tanah yang subur. Kami siap Engkau berkati melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bertemu kembali untuk kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan pasti akan jadi bagian yang terbaik di dalam kehidupan kita. Seperti minggu yang lalu kita belajar tentang bagaimana hidup kita harus berpusat kepada Kristus. Ini adalah bagian yang ketiga untuk hari ini. Kita belajar bagaimana supaya hidup kita terus-menerus berpusat kepada Kristus. Kita percaya kalau hidup kita berpusat kepada Kristus, maka hidup kita akan menjadi hidup yang berhasil, hidup yang sukses, hidup yang diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya nama Tuhan terus akan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kenapa kita harus hidupnya berpusat kepada Kristus? Karena dengan hidup yang berpusat kepada Kristus berarti kita menempatkan Yesus pada posisi yang terpenting di dalam kehidupan kita. Yesus harus menjadi Yesus harus menjadi tempat yang terpenting di dalam kehidupan kita. Nah, kenapa Yesus harus kita tempatkan di tempat yang terpenting? Karena Dia juga menempatkan kita. Dia terlebih dahulu menempatkan kita di tempat atau di posisi yang terpenting di dalam hadiratnya. Nah, kalau kita membaca kitab firman Tuhan, kita diingatkan kembali betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Salah satu ayat yang berbicara tentang hal ini kita akan lihat di dalam Efesus 1 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Artinya ayat ini memberitahu kepada kita betapa hebatnya kita, betapa Tuhan memilih kita, betapa berharganya kita sehingga kita dipilih oleh Tuhan, sehingga posisi dan status kita sungguh-sungguh berharga di hadapannya. Nah, karena Tuhan menganggap kita berharga, nah kita juga harus menjadikan Tuhan itu yang paling berharga di dalam hidup kita. Kita mau tempatkan Tuhan di tempat yang paling istimewa, tempatkan Tuhan di pusat hidup kita, tempatkan Tuhan di tempat yang terhebat, tempat yang terpenting dalam pusat hidup kita. Kita akan hidup berpusat kepada Kristus. Kita tidak akan lepas dari Dia. Kita terus akan terhubung dengan Dia. Terus kita akan tergantung pada Tuhan. Hidup kita harus terus bergantung kepada Tuhan. Dan itulah yang menjadi amanat dari pemberitaan firman Tuhan kita yang berkisar tentang bagaimana Yesus harus menjadi pusat hidup kita. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama, Bapak Ibu, bagaimana kehidupan dari orang-orang yang hidupnya berpusat kepada Kristus. Ya, yang pertama, orang yang hidupnya berpusat kepada Kristus, dia akan memuliakan Tuhan dalam totalitas hidupnya. Ya, orang yang hidupnya berpusat kepada Kristus, dia akan memuliakan Tuhan di dalam totalitas hidupnya. Mari kita membaca dulu Filipi pasal 1 ayat yang ke-20. Kita akan baca bersama-sama. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ini adalah sebuah
ungkapan hati dari seorang rasul yang besar, yaitu Rasul Paulus. Ketika dia hidupnya di dalam penjara, ketika hidupnya mungkin terasing, kehidupannya mungkin menurut orang tidak mungkin dia bisa hidup dengan baik dan merasakan kehidupan yang baik. Tetapi justru ketika dia di dalam penjara, dia tetap menikmati kehidupan yang sungguh-sungguh indah, menikmati hubungan dengan Tuhan yang sungguh indah. Kenapa? Karena Paulus memiliki pandangan dalam keadaan apapun dia hidupnya berpusat dan bergantung kepada Tuhan. Baik ketika dia di penjara maupun ketika dia di luar penjara, ketika dia sedang mengalami bencana, mengalami sakit penyakit, mengalami keadaan-keadaan yang buruk dalam hidupnya, ataupun ketika dia berkhotbah, dia melayani, semuanya itu bisa terjaga dengan baik. Kenapa? Karena hidupnya berpusat kepada Kristus. Makanya Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, orang yang hidupnya berpusat kepada Kristus, dia akan memuliakan Allah dalam keadaan apapun. Keadaan susah dia memuliakan Allah, keadaan terpenjara seperti Rasul Paulus tetap memuliakan Allah, keadaan sakit penyakit seperti Rasul Paulus juga katakan tetap memuliakan Allah. Keadaan mungkin kita sedang sukacita, pasti kita memuliakan Allah. Keadaan kita diberkati, keadaan kita sedang melayani, sedang bekerja, sedang apapun, dalam semua totalitas hidup kita, kita harus tetap mempermuliakan nama Tuhan. Nah Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita ingin kalau kita jadikan Yesus yang terpenting dalam hidup kita, apapun yang kita kerjakan, selama kita diberi nafas hidup oleh Tuhan, kita harus memuliakan Tuhan. Hidup kita ini semacam jadi persembahan kepada Tuhan, ya. Hidup kita dipersembahkan kepada Tuhan, pekerjaan kita dipersembahkan kepada Tuhan, keluarga kita dipersembahkan kepada Tuhan, bisnis kita persembahkan kepada Tuhan, kemampuan kita persembahkan kepada Tuhan, pendidikan kita, kemampuan kita, semuanya kita persembahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya percaya kehidupan yang demikian akan menjadikan kehidupan kita menjadi kehidupan yang berlimpah dan dipenuhi dengan kemenangan. Kita pasti tidak akan mengalami kehidupan yang kecewa. Dalam keadaan apapun kita harus tetap mempermuliakan nama Tuhan. Itu yang pertama. Bapak Ibu, kita akan lihat yang kedua, bagaimana hidup orang yang berpusat kepada Kristus. Hidup orang yang berpusat kepada Kristus, hidupnya itu berdampak. Mari kita akan lihat dari Filipi pasal 1 ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Nah Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika Rasul Paulus diberi kesempatan untuk hidup, dia pasti akan memberikan buah. Memberi buah itu apa? Untuk memberikan hidupnya kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk melayani sesama, untuk membangun gereja Tuhan. Jadi ketika Rasul Paulus diberi kesempatan untuk hidup, dia pasti akan memberikan dampak. Hidupnya harus berdampak. Nah ini yang akan kita pikirkan Bapak Ibu. Bagaimana kehidupan kita itu bisa memberi dampak buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita percaya Tuhan akan dipermuliakan ketika kita bisa memberi dampak kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya ingat waktu saya masih kecil, ya, ketika ada ayah saya di rumah, itu saya merasa tenang, merasa aman, ya, merasa gembira karena ada ayah saya di rumah. Tapi ketika dia pergi bekerja gitu, menginap dan sebagainya, itu seperti rasa kehilangan. Jadi untuk si anak itu kehadiran ayah itu sungguh-sungguh luar biasa, sungguh-sungguh dibutuhkan. Nah bagaimana sekarang ini? Apakah kehadiran kita di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah orang di sekitar kita itu memberikan paling tidak rasa aman, rasa tentram, rasa nyaman, atau rasa orang diberkati, orang senang dengan kehadiran kita? Nah kita akan memikirkan, nah itu adalah satu cara supaya hidup kita bisa mempermuliakan Tuhan, bisa memperkenalkan Tuhan kepada mereka, dan kita bisa memberi dampak kepada mereka. Nanti kita lanjutkan setelah itu, bagaimana kita juga bisa memberkati mereka, menolong mereka. Nah sekarang ini banyak jemaat kita yang sedang sakit. Nah bagaimana kita berdampak untuk mereka? Kita menolong mereka, mendoakan mereka, ya, kita memperhatikan mereka, kita say hello kepada, kita telepon mereka, ya, supaya mereka tidak merasa
sendiri, tidak merasa terasing, ya, tidak merasa kesepian. Kita dukung mereka terus dalam doa supaya mereka juga dapat kekuatan. Jemaat-jemaat kita yang sakit kita doakan, ya Bapak Ibu. Jemaat kita bisa ambil bagian untuk kita bekerja memberi buah, bekerja berdampak untuk orang-orang di sekitar kita, untuk jemaat Tuhan, untuk orang-orang di sekitar kita, untuk keluarga. Kita mau supaya mereka juga merasakan dampak dari kehadiran kita. Makanya kita harus memikirkan hal ini, bagaimana Bapak Ibu supaya kita berdampak untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Terus memberi buah, terus memberi buah. Kenapa? Karena Kristus akan dimuliakan. Jadi hasil kerja kita, hasil pelayanan kita itu akan menjadi persembahan kita kepada Tuhan. Nah, nanti Tuhan akan tanyakan, apa persembahanmu untuk saya? Yaitu persembahan kita untuk Tuhan itu, yaitu pelayanan kita, bakti kita, pelayanan kepada Tuhan itu bentuknya apa? Yaitu bentuknya adalah pelayanan kepada orang-orang, kepada orang. Nah, siapa itu? Yang paling mudah adalah anggota keluarga kita melayani mereka, ya, kita nolong mereka, kita berkati mereka, ya, kita ada bersama-sama dengan mereka, jadi bagian dengan hidup mereka. Nah, nanti meluas lagi pada jemaat, pada orang lain dan seterusnya. Tapi kita ingin selama kita hidup, Bapak Ibu, kita harus bekerja untuk memberi buah. Nah, memberi buah itu adalah salah satu cara supaya kita semua bisa mempermuliakan nama Tuhan. Saya percaya dalam keadaan kita yang terbatas seperti sekarang ini, kita harus terus mempermuliakan nama Tuhan, ya, terus percaya, terus bergiat dalam Tuhan, terus mendengarkan firman, terus mengisi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan supaya kita tidak makin jauh, tidak makin kering, ya, tetap kita mendekat kepada Tuhan. Ambil banyak waktu Bapak Ibu untuk kita berdoa, untuk kita menyanyi, untuk kita menyembah Tuhan, ya, lakukan aktivitas rohani dengan baik. Walaupun kita terbatas, kita tidak bisa ke gereja, tetapi kita bisa terus terhubung dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sumber segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Kita akan simpulkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Bagaimana hidup orang yang berpusat kepada Kristus? Yang pertama, dia akan memuliakan Tuhan di dalam totalitas hidupnya. Dan yang kedua, dia akan bekerja memberi buah. Selama diberi kesempatan untuk hidup, dia akan bekerja untuk memberi buah, dan itu sebagai persembahan hidupnya kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan untuk kita semua. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan, kita semua ditolong dan dijamah oleh Tuhan. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan ini. Kami percaya kepada Tuhan, Engkau menyertai kami, memberkati kami. Kami bersyukur untuk jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Saya percaya hidupnya diberkati oleh Tuhan, hidupnya ditolong oleh Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman hari ini. Kami bersyukur padamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Salam Bapak Ibu dan Saudara, kita akan mendengarkan pengumuman bersama-sama dalam minggu ini yang berulang tahun. Yang pertama, tanggal 30 Juni ada Ibu Sri Mona. Selamat ulang tahun Bu Sri Mona. Kemudian yang kedua, tanggal 3 Juli Ibu Yuliati. Selamat ulang tahun. Ya, buat kita semuanya yang berulang tahun minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dan Saudara, mari tetap kuat, sehat, jaga imunitas, ya. Kita akan berdoa bersama-sama yang sakit. Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan imun yang kuat. Mari kita jaga jemaat kita FCC, saling berbagi, saling berdoa, saling membantu satu dengan yang lain, menguatkan, berbagi doa, berbagi kekuatan dalam firman Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan sambut berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera menyertai Bapak Ibu semuanya. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan daerahku, dan kiranya
berdoa untuk jemaat Philadelphia yang terpapar, disembuhkan Tuhan, diberikan kekuatan Tuhan, orang-orang yang ada di sekelilingnya diproteksi Tuhan. Dan saat ini dan selamanya jemaat Philadelphia sehat, imun yang kuat, sehat kemanapun berada, kemanapun melangkah, diberi kekuatan, diberi kesehatan. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita akan berdoa, angkat tangan kita bersama-sama. Shalom, mari jemaat kita angkat tangan kita dan kita akan berdoa bersama-sama. Saya percaya kasih dan anugerah Tuhan melimpah atas kami semua untuk menyertai dan memberkati. Terus jemaat diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, dalam keadaan apapun selalu dipimpin oleh Tuhan. Berkat Tuhan kiranya turun atas kita semua. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dan karunia dari Allah Roh Kudus terus akan menyertai kita semua, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Ku ungkapkan cintaku padamu, ku rasakan sayangku padamu. Ku ingin selalu berada di dekatmu, Yesus. Kau segalanya bagiku. Ku ungkapkan cintaku padamu, ku rasakan